Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Pada suatu pagi yang cerah, Pendeta Thomas sedang memimpin ibadah di gereja yang penuh sesak, ketika tiba-tiba ia merasakan sakit yang luar biasa dan berteriak kesakitan, membuat seluruh jemaat terkejut dan panik. "Amin, ya Tuhan," serunya, sambil terkulai lemas, sementara tubuhnya mulai kejang-kejang hebat yang membuat semua mata tertuju padanya. Dari perutnya yang terlihat pucat, mulai keluar benda-benda tajam seperti paku dan serpihan logam, menyebabkan jemaat berlarian menjauh dengan ketakutan yang mendalam. Salah seorang jemaat, Maria, berteriak, "Apa yang terjadi dengan Pastor Thomas? Ini seperti mimpi buruk." Thomas terus merintih, sambil mencoba berbicara, maafkan aku semua dosa-dosaku." Seorang anggota jemaat lain, Yusuf, mencoba mendekat untuk menolong, namun merasa dorongan tak terlihat yang memaksanya mundur kembali dengan ketakutan. Suasana gereja yang sebelumnya tenang berubah menjadi kekacauan, dengan orang-orang saling berteriak dan berusaha memahami apa yang sedang terjadi. "Kita harus melakukan sesuatu, jangan biarkan dia sendirian," teriak Sarah, salah satu jemaat yang paling dekat dengan Thomas. Pendeta Thomas semakin mengalami kesakitan, dan benda-benda tajam tersebut semakin banyak keluar dari tubuhnya, menciptakan bau busuk yang menyengat di seluruh gereja. Dengan napas tersengal-sengal, Thomas berbisik, "Ini adalah hukuman. Aku tak bisa lagi menyembunyikan semuanya," sebelum akhirnya jatuh pingsan di tengah gereja. Setelah Thomas terjatuh, jemaat segera mencoba untuk menolongnya, namun setiap kali mereka mendekat, mereka merasakan dorongan kuat yang membuat mereka mundur dengan rasa takut yang mendalam. "Kita harus panggil ambulans sekarang juga," seru Yusuf dengan suara gemetar, menyadari bahwa situasi semakin kritis. Sarah mengambil ponselnya dan segera menelepon nomor darurat, sementara yang lain mencoba menenangkan jemaat yang panik di sekitar mereka. Ambulans akhirnya tiba dengan sirene yang menggema, namun para petugas medis terlihat bingung melihat luka-luka aneh dan benda tajam yang masih menonjol dari tubuh Thomas. Salah seorang petugas medis berkata, "Ini seperti sesuatu yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Kami perlu bantuan segera." Ustaz Abdullah, yang kebetulan berada di dekat gereja, mendengar kekacauan tersebut dan segera mendatangi tempat kejadian. "Apa yang terjadi di sini? Biarkan saya melihat," ujar Ustaz Abdullah dengan tenang, mencoba menenangkan jemaat yang gelisah. Jemaat menjelaskan kondisi Thomas yang semakin memburuk, dengan darah dan bau busuk yang memenuhi udara gereja. Ustaz Abdullah mengangguk serius, menyadari bahwa ini mungkin bukan sekadar kejadian medis biasa. Dengan penuh perhatian, ia berkata, "Kita perlu mencari bantuan yang lebih dari ini. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di sini." Dalam kondisi setengah sadar, Pendeta Thomas mulai meracau dengan suara parau yang menggema di dalam gereja yang sunyi. "Aku telah berdosa, begitu banyak dosa yang aku sembunyikan," katanya sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Jemaat yang mendengar pengakuan tersebut terdiam, saling bertukar pandang dengan ekspresi terkejut dan bingung. Sarah bertanya, "Dosa apa yang dimaksud pastor? Apa yang sebenarnya terjadi?" Thomas terengah, "Aku telah menyalahgunakan dana gereja untuk keperluan pribadiku, dan aku menipu banyak orang dengan mengatasnamakan Tuhan." Yusuf menambahkan dengan gugup, "Apakah ini benar-benar terjadi, Pastor? Kenapa tidak ada yang pernah memberitahumu?" Thomas menggeleng lemah, "Aku takut kehilangan posisiku, takut kebenaran tentang Islam yang pernah aku pelajari akan terungkap." Ustaz Abdullah, yang mendengarkan dengan seksama, berkata, "Ini adalah pengakuan yang besar. Semoga Allah memberikan ampunan." Jemaat mulai saling bertanya-tanya, apakah benar pendeta mereka menyembunyikan dosa sebesar itu selama ini. Dengan suara yang semakin lemah, Thomas menutup pengakuannya,
Aku tak bisa lagi menanggung beban ini sendirian. Tolonglah aku. Ketika ambulans membawa Thomas keluar dari gereja, dokter yang memeriksa kondisinya masih bingung melihat luka-luka yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Ini benar-benar aneh. Kami tidak bisa menemukan penyebabnya secara ilmiah, kata dokter kepada petugas lainnya dengan kebingungan. Salah satu jemaat, Maria, yang juga memiliki pengetahuan tentang agama, menyarankan, mungkin kita perlu mencari bantuan dari seorang ulama yang bisa memahami fenomena ini. Yusuf setuju, iya, mari kita hubungi Ustaz Abdullah. Dia selalu bijaksana dalam menghadapi masalah seperti ini. Dengan cepat, mereka menghubungi Ustaz Abdullah yang sedang di rumah, meminta bantuannya untuk situasi darurat ini. Jangan khawatir, saya akan segera datang, jawab Ustaz Abdullah dengan tenang setelah mendengar permintaan mereka. Sementara itu, kondisi Thomas semakin memburuk, dengan darah dan bau busuk yang semakin kuat memenuhi udara ambulans. Maria mengingatkan jemaat, kita harus tetap tenang dan percaya bahwa Allah akan memberikan solusi. Yusuf menambahkan, betul, mari kita berdoa bersama agar Thomas segera sembuh. Dengan harapan dan doa yang tulus, mereka menunggu kedatangan Ustaz Abdullah yang diharapkan bisa membantu mereka memahami dan mengatasi penderitaan pendeta Thomas. Ustaz Abdullah tiba di tempat kejadian dengan tenang, mengenakan jubah putihnya yang bersih dan membawa Al-Quran di tangannya. Apa yang terjadi di sini? Ceritakan semuanya dengan detail, tanyanya kepada jemaat yang masih panik. Maria menjelaskan dengan cepat, Pendeta Thomas tiba-tiba sakit parah di tengah ibadah dan tubuhnya mengeluarkan benda-benda tajam. Ustaz Abdullah mengangguk, mendengarkan dengan seksama sambil menatap Thomas yang masih lemah di tempat tidur. Setelah mendengar pengakuan Thomas, Ustaz Abdullah berkata, ini adalah azab dari Allah yang datang akibat dosa besar yang belum ditobati. Jemaat terdiam, merasakan kehadiran yang tenang namun kuat dari Ustaz Abdullah di tengah kekacauan. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Ustaz? Tanya Yusuf dengan suara gemetar. Ustaz Abdullah menjawab, kita harus memulai proses ruqyah dan doa agar Allah mengampuni dosa-dosa Pastor Thomas dan menghilangkan azab ini. Dengan penuh keyakinan, ia membuka Al-Quran dan mulai membaca ayat-ayat suci sambil memimpin doa bersama. Jemaat yang melihat ketenangan dan kebijaksanaan Ustaz Abdullah mulai merasa lebih tenang, berharap bahwa bantuan dari luar ini bisa membawa mereka keluar dari penderitaan yang sedang mereka alami. Setelah situasi di gereja menjadi terlalu mencekam, Ustaz Abdullah mengusulkan untuk melakukan ruqyah di tempat ibadah lain yang lebih tenang dan aman. Jemaat setuju dengan cepat, dan mereka pindah ke sebuah masjid yang terdekat untuk memulai proses penyembuhan pendeta Thomas. Di masjid, Ustaz Abdullah segera menyiapkan peralatan ruqyah, termasuk air zam-zam dan minyak wangi yang suci. Mari kita mulai dengan doa bersama. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kesembuhan kepada Pastor Thomas, ujar Ustaz Abdullah dengan penuh keyakinan. Jemaat mengikuti petunjuk Ustaz Abdullah, mengangkat tangan mereka dalam doa dan memanjatkan ayat-ayat Al-Quran dengan khusyuk. Saat doa-doa dipanjatkan, paku-paku yang keluar dari tubuh Thomas semakin deras, membuatnya berteriak kesakitan sambil menyebut dosa-dosanya. Astagfirullah, aku mohon ampunan dari Allah atas segala kesalahan yang telah aku perbuat, seru Thomas dengan suara parau di tengah azab yang masih berlangsung. Ustaz Abdullah terus memimpin ruqyah dengan tenang, mengulangi ayat-ayat yang kuat untuk mengusir segala bentuk kejahatan dan azab. Jemaat yang menyaksikan proses ini merasa tersentuh dan mulai merasakan perubahan energi di sekitar mereka, seolah-olah kekuatan jahat mulai mundur. Dengan doa yang terus dipanjatkan dan keyakinan yang tinggi, akhirnya paku-paku yang keluar dari tubuh Thomas berhenti, meskipun luka-luka tetap membekas di tubuhnya yang lemah. Dalam keheningan yang menyelimuti masjid, pendeta Thomas yang masih dalam kondisi lemah membuka matanya perlahan dan menatap jemaat dengan mata penuh penyesalan. Aku telah berbohong kepada kalian semua, menyembunyikan kebenaran tentang Islam yang pernah aku pelajari, ujarnya dengan suara serak. Jemaat yang mendengar pengakuan ini merasa hancur dan bingung,
tidak menyangka bahwa pendeta mereka memiliki rahasia sebesar itu. Sarah bertanya dengan hati-hati, "Mengapa, Pastor? Mengapa Anda menyembunyikan hal ini dari kami?" Thomas menghela napas panjang, "Aku takut kehilangan posisiku sebagai pendeta, takut kalian akan meninggalkan gereja jika mengetahui kebenaran." Ustaz Abdullah menambahkan, "Setiap dosa memiliki konsekuensi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi di hati manusia." Yusuf menatap Thomas dengan rasa iba, "Apa yang bisa kami lakukan untuk membantu Anda, Pastor?" Thomas menunduk, "Aku berharap dapat mendapatkan ampunan dari Allah dan membimbing kalian semua untuk tidak melakukan kesalahan yang sama." Jemaat mulai saling bertukar pandang, merasakan beban berat dari pengakuan ini dan mulai merenungkan iman serta tindakan mereka sendiri. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, Thomas berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku atas segala dosa dan berikanlah petunjuk kepada kami semua." Setelah pengakuan Thomas, jemaat merasa terkejut dan bimbang, tidak percaya bahwa sosok yang selama ini mereka hormati ternyata menyimpan dosa besar. "Bagaimana mungkin pastor kita melakukan semua ini? Apakah semua yang kita percaya hanyalah kebohongan?" tanya Maria dengan mata berkaca-kaca. Ustaz Abdullah mencoba menenangkan mereka, "Kita semua adalah manusia yang bisa berbuat kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bertobat dan memperbaiki diri." Namun, rasa takut dan kebingungan masih menyelimuti hati jemaat, terutama setelah melihat bagaimana Ustaz Abdullah tetap tenang menghadapi situasi tersebut. Yusuf bertanya, "Apakah ini berarti gereja kita sudah terkutuk atau ada sesuatu yang salah dengan keyakinan kita?" Ustaz Abdullah menjawab dengan bijaksana, "Tidak, ini adalah ujian bagi kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan mencari kebenaran." Sarah menambahkan, "Mungkin ini saatnya kita merenungkan kembali iman kita dan memastikan bahwa kita benar-benar mengikuti jalan yang benar." Jemaat mulai merasa takut bahwa mereka juga mungkin menyembunyikan dosa-dosa mereka sendiri yang belum diakui. "Bagaimana jika kita juga menghadapi azab seperti yang dialami Pastor Thomas?" tanya Maria dengan suara gemetar. Ustaz Abdullah memberikan jawaban yang menenangkan, "Kita harus terus berdoa dan berusaha memperbaiki diri, karena Allah selalu membuka pintu ampunan bagi siapa saja yang bertaubat dengan tulus." Dalam kondisi yang semakin sekarat, Pendeta Thomas memandang Ustaz Abdullah dengan mata yang penuh harapan dan berkata, "Aku mohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah aku lakukan." "Ya Pastor, mari kita bersama-sama menuntunmu ke jalan yang benar," jawab Ustaz Abdullah sambil menepuk bahu Thomas dengan lembut. Thomas mengangguk lemah, "Aku tahu sekarang bahwa Islam adalah agama yang benar, tetapi aku terlalu takut untuk meninggalkan posisiku sebagai pendeta." Ustaz Abdullah tersenyum, "Allah Maha Pengampun dan selalu menerima hambanya yang bertaubat dengan tulus. Tidak ada yang terlalu jauh untuk diampuni." Dengan doa yang dipanjatkan, Ustaz Abdullah membimbing Thomas untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan meninggalkan dosa-dosanya. Jemaat yang menyaksikan momen ini merasa tersentuh dan mulai merasakan kehangatan iman yang baru dalam hati mereka. "Kamu tidak sendiri, Pastor. Kami semua mendukungmu dalam perjalananmu menuju kebenaran," ujar Yusuf dengan penuh semangat. Thomas tersenyum tipis, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Terima kasih atas dukungan kalian. Aku siap untuk memulai hidup baru." Ustaz Abdullah melanjutkan doa, semoga Allah memberikan kekuatan dan petunjuk kepada Pastor Thomas untuk menjadi hambanya yang taat. Dengan hati yang penuh penyesalan dan harapan baru, Thomas merasa bebannya terangkat dan mulai merasakan cahaya iman yang menerangi jiwanya. Di tengah azab yang masih berlangsung, Ustaz Abdullah mengajak seluruh jemaat untuk menyaksikan momen penting ini dengan hati yang khusyuk. "Sekarang adalah saatnya bagi Pastor Thomas untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda pertobatannya," ujar Ustaz Abdullah dengan suara tenang. Dengan bantuan jemaat, Thomas dibaringkan dengan nyaman di tempat ibadah, siap untuk melafalkan syahadat. Ustaz Abdullah memimpin doa, "Ya Allah, terimalah syahadat ini dan jadikanlah Pastor Thomas sebagai hamba-Mu yang setia."
Dengan suara yang hampir tidak terdengar, Thomas mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Begitu selesai bersyahadat, paku-paku yang keluar dari tubuhnya tiba-tiba berhenti, meskipun luka-luka masih terlihat jelas sebagai tanda dari azab yang telah berlalu. Jemaat bersorak dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur, menyaksikan perubahan besar dalam diri Pastor Thomas. "Alhamdulillah, Allah telah mendengar doa kita dan mengampuni Pastor Thomas," seru Maria dengan air mata kebahagiaan. Ustaz Abdullah mengingatkan, ini adalah bukti nyata bahwa pertobatan dan keimanan dapat menghapus segala dosa dan membawa keselamatan. Dengan rasa lega dan harapan baru, jemaat memulai langkah menuju kehidupan yang lebih baik, meninggalkan masa lalu yang penuh kesalahan dan memulai perjalanan baru dalam iman mereka. Setelah Pendeta Thomas masuk Islam, jemaat merasa bingung dan mulai mempertanyakan iman mereka sendiri yang selama ini mereka anut. Apa artinya ini bagi kita semua? Apakah kita juga harus mempertimbangkan untuk meninggalkan gereja? Tanya Sarah dengan rasa penasaran. Yusuf menambahkan, bagaimana jika keputusan Pastor Thomas mengindikasikan bahwa ada kebenaran dalam ajaran Islam yang belum kita ketahui? Jemaat mulai mendekati Ustaz Abdullah untuk mencari penjelasan lebih lanjut tentang Islam dan alasan di balik keputusan pastor mereka. "Ustaz Abdullah, bisakah Anda jelaskan lebih lanjut tentang Islam dan mengapa pastor memilih jalan ini?" tanya Maria dengan hati-hati. Ustaz Abdullah mengangguk. "Tentu, mari kita duduk bersama dan membahasnya dengan lebih mendalam." Dengan sabar, ia mulai menjelaskan tentang ajaran Islam, prinsip-prinsip dasar, dan perbedaan serta persamaan dengan agama Kristen. Jemaat mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami konsep-konsep yang baru bagi mereka namun terasa relevan dengan pengalaman mereka sendiri. "Apakah ini berarti kita harus meninggalkan kepercayaan lama kita?" tanya salah seorang jemaat dengan keraguan. Ustaz Abdullah menjawab dengan lembut, "Tidak, setiap orang memiliki perjalanan spiritualnya sendiri. Yang terpenting adalah mencari kebenaran dan hidup sesuai dengan petunjuk Allah." Ustaz Abdullah mengumpulkan jemaat di masjid untuk sesi dialog yang mendalam tentang ajaran Islam dan relevansinya dalam kehidupan mereka. Islam adalah agama yang penuh rahmat dan kasih sayang, serta menekankan pentingnya hubungan yang erat dengan Allah, ujar Ustaz Abdullah dengan suara yang hangat. Ia melanjutkan, dalam Islam, setiap individu bertanggung jawab atas tindakan mereka dan selalu diberikan kesempatan untuk bertaubat dan mendapatkan pengampunan. Jemaat yang mendengarkan mulai merasa lega, mengetahui bahwa Islam adalah agama yang ramah dan penuh pengertian. Ustaz Abdullah memberikan bukti-bukti kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, termasuk mukjizat dan ajaran moral yang tinggi. Nabi Muhammad adalah utusan terakhir Allah yang membawa pesan perdamaian dan keadilan bagi seluruh umat manusia, jelasnya dengan penuh keyakinan. Jemaat mulai memahami bahwa Islam mengajarkan toleransi, perdamaian, dan persaudaraan antar sesama manusia. "Apakah benar Islam mengajarkan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama?" tanya Maria dengan penuh harap. "Benar sekali," jawab Ustaz Abdullah. "Islam mendorong kita untuk hidup harmonis, membantu sesama, dan membangun masyarakat yang adil dan makmur." Dengan penjelasan yang jelas dan penuh kasih, Ustaz Abdullah berhasil membuka hati jemaat untuk melihat Islam sebagai jalan yang penuh harapan dan kebenaran. Setelah penjelasan Ustaz Abdullah, jemaat mulai mengajukan berbagai pertanyaan untuk memperdalam pemahaman mereka tentang Islam. "Bagaimana Islam memandang dosa dan pengampunan?" tanya Yusuf penasaran. Ustaz Abdullah menjawab dengan sabar, "Dalam Islam, dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Allah, namun Allah Maha Pengampun dan selalu memberikan kesempatan untuk bertaubat." Maria bertanya lagi, "Apakah ada dosa yang tidak bisa diampuni dalam Islam?" "Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika seseorang benar-benar bertobat dengan tulus," jawab Ustaz Abdullah. "Allah selalu membuka pintu ampunan bagi hambanya yang bertaubat." Seorang jemaat lain menambahkan, "Bagaimana proses pertobatan dalam Islam? Apakah ada ritual khusus?"
Ustaz Abdullah menjelaskan, pertobatan dalam Islam melibatkan penyesalan yang mendalam, penghentian perbuatan dosa, dan tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Sarah bertanya, apakah umat Islam diwajibkan untuk melakukan sesuatu khusus untuk mendapatkan pengampunan? Tidak ada ritual khusus, yang penting adalah keikhlasan hati dan usaha untuk memperbaiki diri serta menjauhi dosa, jawab Ustaz Abdullah. Dengan jawaban yang jelas dan penuh pengertian, jemaat merasa lebih yakin bahwa Islam adalah agama yang mengutamakan kasih sayang dan pengampunan. Pemandangan azab yang dialami Pendeta Thomas menjadi pengingat yang kuat bagi jemaat bahwa dosa tidak bisa disembunyikan selamanya. Lihatlah apa yang terjadi pada pastor kita. Dosa yang tersembunyi akhirnya terungkap dan membawa penderitaan, ujar Maria dengan ekspresi sedih. Jemaat mulai merasa takut bahwa mereka juga mungkin menghadapi konsekuensi serupa jika terus menyembunyikan dosa-dosa mereka. Apakah ini berarti kita harus lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari? Tanya Yusuf dengan rasa khawatir. Ustaz Abdullah menjawab, ya, kita harus selalu waspada dan menjaga diri dari perbuatan dosa, karena setiap tindakan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jemaat mulai merenungkan kembali perilaku dan tindakan mereka, memastikan bahwa mereka menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama. Bagaimana jika kita tidak bisa menghindari dosa? Apakah semuanya akan sia-sia? Tanya Sarah dengan hati yang ragu. Ustaz Abdullah menjelaskan, tidak ada yang sempurna, dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting adalah bagaimana kita bertaubat dan memperbaiki diri. Dengan pengaruh azab yang masih terasa, jemaat semakin berkomitmen untuk hidup lebih baik dan lebih dekat dengan Allah. Mereka menyadari bahwa perjalanan spiritual mereka masih panjang dan penuh tantangan, namun mereka merasa lebih siap untuk menghadapinya dengan bimbingan Ustaz Abdullah. Pada malam hari, beberapa jemaat yang merasa tergerak oleh kejadian di gereja mendatangi Ustaz Abdullah untuk berdiskusi lebih lanjut tentang Islam. Ustaz, kami merasa ada sesuatu yang hilang dalam iman kami. Bisakah Anda membantu kami memahami lebih dalam tentang Islam? Tanya Maria dengan penuh harap. Ustaz Abdullah mengundang mereka untuk duduk bersama dan memulai pembicaraan dengan doa bersama. Mari kita mulai dengan membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya, usul Ustaz Abdullah dengan bijaksana. Jemaat yang hadir mulai membaca dan mendiskusikan ayat-ayat suci, mencari pencerahan dan pemahaman yang lebih dalam. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu mencari ilmu dan memahami ciptaan Allah dengan hati yang terbuka, kata Ustaz Abdullah. Mereka mulai memahami bahwa jalan keselamatan hanya ada dalam agama yang diturunkan oleh Allah melalui para nabinya. Apakah benar Islam adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan? Tanya Yusuf dengan rasa penasaran. Ya, Islam adalah agama terakhir yang membawa petunjuk yang sempurna dari Allah untuk seluruh umat manusia, jawab Ustaz Abdullah dengan penuh keyakinan. Dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka, jemaat mulai memahami bahwa jalan keselamatan mereka memang ada dalam Islam, dan mereka merasa yakin untuk melangkah ke arah yang benar. Setelah kondisinya sedikit membaik, Pendeta Thomas mengumpulkan kekuatan untuk memberikan kesaksian kepada jemaat tentang perjalanan spiritualnya. Saya pernah menemukan kebenaran dalam ajaran Islam, namun saya menolaknya karena ego dan ketakutan kehilangan status saya sebagai pendeta, ujarnya dengan tulus. Jemaat mendengarkan dengan seksama, merasakan kejujuran dan kerendahan hati dari pengakuan Thomas. Awalnya, saya merasa takut untuk mengakui kebenaran ini, namun penderitaan yang saya alami membuat saya menyadari pentingnya pertobatan, lanjut Thomas. Ustaz Abdullah menambahkan, kesaksian Pastor Thomas adalah bukti bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya yang tulus bertaubat tanpa diberi kesempatan kedua. Thomas melanjutkan, saya berharap kalian semua tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jangan biarkan ego menghalangi kalian untuk mencari kebenaran. Jemaat merasa terinspirasi oleh keberanian Thomas untuk mengakui dosa-dosanya dan memilih jalan yang benar. Bagaimana saya bisa memulai perjalanan saya menuju Allah? Tanya Maria dengan semangat baru. Thomas menjawab,
mulailah dengan niat yang tulus untuk bertobat dan belajar lebih banyak tentang ajaran Islam. Allah akan membimbing kalian. Dengan kesaksian yang mengharukan, jemaat merasa lebih yakin untuk mengikuti jejak Pastor Thomas menuju keselamatan dan kebahagiaan abadi. Terinspirasi oleh kisah Pendeta Thomas dan penjelasan Ustaz Abdullah, jemaat memutuskan untuk bersama-sama memasuki jalan Islam. Kami telah melihat bagaimana pertobatan dan iman bisa membawa perubahan besar dalam hidup Pastor Thomas. Kami juga ingin mengalami hal yang sama, ujar Maria dengan tekad yang kuat. Ustaz Abdullah tersenyum bangga. Alhamdulillah, Allah telah membuka hati kalian. Mari kita melangkah bersama menuju jalan yang benar. Jemaat mulai mempersiapkan diri untuk bersyahadat, mempelajari doa-doa dan ritual yang diperlukan dalam Islam. Kami ingin mengucapkan syahadat dan memulai hidup baru sebagai umat Islam, kata Yusuf dengan penuh semangat. Dengan bimbingan Ustaz Abdullah, mereka semua mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan hati yang ikhlas dan penuh keyakinan. Momen itu menjadi saksi perubahan besar dalam hidup mereka, meninggalkan keyakinan lama dan memulai perjalanan baru dalam iman mereka. Ini adalah awal baru bagi kami semua. Kami siap untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah, ujar Sarah dengan senyum bahagia. Ustaz Abdullah memimpin doa syahadat massal, memastikan bahwa setiap jemaat merasa didukung dan diterima dalam komunitas baru mereka. Dengan hati yang dipenuhi cahaya iman yang baru, jemaat merasa lega dan bahagia, siap untuk menghadapi masa depan dengan keyakinan dan harapan yang kuat. Di bawah bimbingan Ustaz Abdullah, seluruh jemaat berkumpul di masjid untuk melaksanakan prosesi syahadat massal yang penuh makna. Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi kita semua. Mari kita mulai dengan niat yang tulus dan hati yang bersih, ujar Ustaz Abdullah dengan semangat. Jemaat berdiri rapi, siap untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat bersama-sama sebagai tanda masuknya mereka ke dalam agama Islam. Dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan, mereka semua mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Momen itu dipenuhi dengan perasaan kebersamaan dan persaudaraan yang kuat, menyatukan mereka dalam satu ikatan iman yang baru. Pendeta Thomas berdiri di depan, menjadi teladan dan inspirasi bagi jemaat yang mengikuti jejaknya menuju Islam. Ustaz Abdullah memimpin doa syahadat, memastikan bahwa setiap jemaat merasa diterima dan diberkati dalam komunitas baru mereka. Jemaat yang hadir merasa terharu dan bahagia, menyadari bahwa mereka telah mengambil langkah penting menuju keselamatan abadi. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan untuk melangkah ke jalan yang benar, ujar Maria dengan penuh syukur. Prosesi syahadat massal tersebut menjadi awal dari perjalanan baru mereka sebagai umat Islam, meninggalkan masa lalu yang penuh kesalahan dan memulai hidup yang dipenuhi dengan iman dan harapan. Setelah prosesi syahadat massal, Ustaz Abdullah mengumpulkan para mualaf baru untuk memberikan pesan penting tentang kehidupan baru mereka dalam Islam. Selamat datang di komunitas Muslim. Kini, perjalanan kalian baru saja dimulai dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi, ujar Ustaz Abdullah dengan bijaksana. Tetaplah teguh dalam iman kalian dan teruslah mempelajari ajaran Islam dengan sungguh-sungguh. Tambahnya, menekankan pentingnya pendidikan agama. Jemaat mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa mereka harus terus berusaha untuk memperdalam pengetahuan dan praktik keagamaan mereka. Jangan ragu untuk bertanya dan mencari bantuan jika kalian menghadapi kesulitan dalam perjalanan ini, kata Ustaz Abdullah dengan lembut. Ia juga mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama umat dan membangun masyarakat yang harmonis. Islam mengajarkan kita untuk saling menghormati, membantu, dan bekerja sama demi kebaikan bersama, jelasnya. Jemaat merasa termotivasi dan bersemangat untuk menjalani kehidupan baru mereka dengan penuh tanggung jawab dan keimanan. Ingatlah bahwa Allah selalu bersama hambanya yang berusaha dan ikhlas dalam menjalani perintahnya, tambah Ustaz Abdullah, memberikan semangat dan harapan.
Dengan pesan yang penuh hikmah, jemaat merasa siap untuk menghadapi tantangan dan menjalani kehidupan baru mereka sebagai umat Islam yang taat dan beriman. Pendeta Thomas, yang kini telah menjadi seorang Muslim, bersama jemaatnya memulai kehidupan baru dengan membangun masjid di tempat gereja lama sebagai simbol perubahan mereka. Masjid ini akan menjadi tempat kita beribadah, belajar, dan membangun komunitas yang harmonis dan penuh kasih, ujar Thomas dengan penuh semangat. Jemaat bekerja sama dengan penuh dedikasi, memastikan bahwa masjid tersebut dibangun dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Kami ingin tempat ini menjadi tempat yang nyaman dan ramah bagi semua anggota komunitas, tambahnya, menunjukkan visi mereka untuk masa depan yang lebih baik. Dengan bantuan Ustaz Abdullah, mereka mulai mengorganisir kegiatan keagamaan dan pendidikan untuk memperkuat iman dan pengetahuan mereka. Kita harus terus belajar dan mengajarkan generasi berikutnya tentang ajaran Islam yang benar, kata Maria dengan tekad yang kuat. Jemaat juga aktif dalam kegiatan sosial, membantu mereka yang membutuhkan dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Kami ingin menjadi teladan bagi orang lain bahwa hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja, tanpa memandang latar belakang, ujar Yusuf dengan bangga. Dengan hati yang dipenuhi dengan cahaya iman, mereka berkomitmen untuk menyebarkan pesan perdamaian dan kasih sayang yang diajarkan oleh Islam. Awal baru ini menandai perjalanan mereka menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh berkah, sebagai bukti nyata bahwa hidayah Allah selalu ada bagi siapa saja yang mencarinya dengan tulus.